Saham Apple tercatat turun lebih dari 1% setelah meluncurkan lini iPhone terbaru dan sejumlah produk perangkat keras di Apple Park Cupertino. iPhone 17 Pro resmi dijual mulai $1.099 naik $100 dibandingkan model Pro sebelumnya, sesuai dengan perkiraan analis. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, informasi berikutnya datang dari saham Apple yang turun lebih dari 1% usai peluncuran iPhone generasi terbaru dan produk perangkat keras lainnya di Apple Park Cupertino. Ya, acara musim gugur ini menghadirkan iPhone 17 Pro, iPhone Air hingga iPhone 17 entry level dengan harga yang beragam. Saham Apple tercatat turun lebih dari 1% setelah meluncurkan lini iPhone terbaru dan sejumlah produk perangkat keras di Apple Park Cupertino. Peluncuran ini menjadi bagian dari acara musim gugur tahunan perusahaan yang selalu ditunggu-tunggu publik dan investor. Namun reaksi pasar menunjukkan adanya kekhawatiran terkait harga produk baru yang naik dari generasi sebelumnya. iPhone 17 Pro resmi dijual mulai $1.099 naik $100 dibandingkan model Pro sebelumnya, sesuai dengan perkiraan analis. Apple juga memperkenalkan iPhone Air dengan harga $999 yang menggantikan posisi iPhone 16 Plus. Sementara itu, iPhone 17 entry level tetap dijual di harga $799 yang dianggap sebagai strategi untuk menjaga daya tarik pasar. Adapun peluncuran iPhone baru turut terdampak pada saham Broadcom yang anjlok 2,6%. Hal itu dipicu keputusan Apple mengganti chip jaringan Broadcom dengan chip internal buatan sendiri. Di sisi lain, investor juga menanti laporan kinerja kuartal Oracle yang akan dirilis setelah bel penutupan sehingga menambah dinamika pergerakan saham teknologi. Berbagai sumber, iDex Channel. Pemirsa, perusahaan teknologi asal China Xiaomi mengumumkan penarikan atau recall lebih dari 100.000 unit power bank model terbaru. Ya, langkah ini diambil untuk menjamin keselamatan pengguna setelah ditemukan potensi risiko panas berlebih hingga bisa menyebabkan kebakaran. Xiaomi lakukan penarikan lebih dari 100.000 unit power bank model 33W 20.000 mAh. Masalah ini berasal dari bahan baku sel baterai dari pemasok tertentu yang digunakan dalam batch produksi Agustus hingga September 2024. Sel baterai versi 2.0 tersebut berpotensi mengalami overheating dalam kondisi ekstrim penggunaan sehingga menimbulkan resiko kebakaran. Meski hanya sebagian kecil unit yang terdampak, Xiaomi mengambil langkah preventif dengan menarik 146.891 unit secara global, termasuk di Indonesia untuk melindungi konsumen dari bahaya yang mungkin timbul. Xiaomi mengimbau pengguna powerbank model PB2030Mi untuk segera mengecek nomor seri atau serial number perangkat mereka melalui situs resmi perusahaan. Jika unit termasuk dalam daftar recall, pengguna disarankan untuk tidak menggunakan powerbank tersebut dan mengikuti prosedur pengembalian yang telah disiapkan. Di China, Xiaomi memberikan kompensasi berupa refund senilai harga produk. Sementara di Indonesia, pengambilan dana atau produk pengganti dapat dilakukan secara online maupun offline di Mi Store. Penarikan massal ini menjadi pengingat penting akan resiko baterai lithium-ion yang digunakan pada sebagian besar powerbank. Xiaomi menegaskan komitmen mereka untuk terus menjaga kualitas dan keamanan produk serta transparan terhadap konsumen. Langkah proaktif ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sambil memperkuat citra Xiaomi sebagai produsen yang peduli terhadap keselamatan penggunanya. Berbagai sumber, iDex Channel. Ya, kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sebuah drone bertipe Q12 berhasil memecahkan rekor dunia dengan kemampuan terbang non-stop lebih dari 3 jam dan kemampuan melayang selama 2 jam. Ya, presentasi ini dicapai oleh tim pengembang yang terdiri dari para insinyur muda yang berbakat yang terus mendorong batas ketahanan dan efisiensi energi drone, membuka peluang baru di berbagai sektor mulai dari pemantauan lingkungan hingga pengiriman logistik.
Drone K-12 berhasil memecahkan rekor dunia dengan kemampuan terbang non-stop lebih dari 3 jam. Drone ini memiliki spesifikasi unggulan yang memungkinkan durasi terbang lebih dari 3 jam tanpa henti, serta kemampuan melayang selama 2 jam yang jarang dimiliki drone sekelasnya. Desain aerodinamis dan sistem baterai yang efisien menjadi kunci utama pencapaian ini. Drone ini juga dilengkapi dengan teknologi kontrol penerbangan canggih yang memastikan stabilitas dalam kondisi cuaca beragam dan misi penerbangan jarak jauh. Keberhasilan K-12 menjadi tonggak penting yang membuka banyak aplikasi praktis seperti pemantauan wilayah hutan, inspeksi infrastruktur vital, hingga pengiriman barang di wilayah terpencil. Durasi terbang yang panjang mengurangi kebutuhan pengisian ulang yang sering menjadikan operasi drone ini lebih efektif dan efisien biaya. Para pengembang drone ini berharap kedepannya teknologi ini dapat dikembangkan lebih jauh untuk pengguna komersial dan kemanusiaan. Selain performa penerbangan, drone K-12 juga dirancang dengan aspek keamanan penerbangan dan sistem pendaratan otomatis. Ini menjadikan drone ini tidak hanya unggul dalam durasi, tetapi juga dalam hal keselamatan operasional. Rekor dunia yang dicetak oleh drone K-12 sekaligus mengindikasikan kemajuan teknologi drone yang semakin matang, berpotensi mendukung berbagai industri dan kebutuhan di masa depan. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Acer resmi meluncurkan Veritone NUC AI Mini PC sebagai solusi komputasi kompak di era kecerdasan buatan. Ya, perangkat ini dibekali prosesor Intel Core Ultra generasi terbaru dan fitur konektivitas canggih. Dengan harga mulai $799 Amerika, Veritone NUC AI siap menyasar bisnis dan profesional yang membutuhkan performa tinggi. Acer kembali menggegerkan pasar teknologi dengan peluncuran Veritone NUC AI Mini PC terbaru. Acer Veritone NUC AI Mini PC hadir dengan desain ultra kompak, namun membawa performa tangguh untuk mendukung aplikasi kerja dan AI. Ukuran yang kecil memudahkan untuk digunakan di ruang terbatas tanpa mengorbankan daya komputasi. Perangkat ini didukung oleh prosesor Intel Core Ultra generasi terbaru yang menghadirkan efisiensi dan kecepatan maksimal. Kemampuan grafis terintegrasi dan opsi memori hingga 64 GB menjadikannya siap untuk kebutuhan AI dan multitasking berat. Acer melengkapi Veritone NUC AI dengan fitur konektivitas lengkap seperti port USB 4, HDMI, serta Wi-Fi 7 untuk jaringan super cepat. Hal ini memastikan pengguna dapat terhubung ke berbagai perangkat dan jaringan tanpa hambatan. Keamanan juga menjadi fokus utama dengan adanya fitur TPM 2.0 dan software pengelolaan bisnis. Ini memberikan perlindungan data yang lebih kuat serta kemudahan administrasi bagi perusahaan. Acer Veritone NUC AI Mini PC juga dibekali beragam fitur keamanan lain untuk menjamin kerahasiaan data pengguna. Fitur ini meliputi enkripsi tingkat lanjut serta sistem autentikasi multilapis yang cocok untuk kebutuhan bisnis. Acer Veritone NUC AI Mini PC dibanderol mulai dari $799 Amerika atau setara 13 juta rupiah di pasar global. Dengan harga tersebut, Acer menawarkan kombinasi ideal antara desain kompak, performa tinggi, dan fitur keamanan untuk masa depan digital. Berbagai sumber IDX Channel. Selanjutnya, pemirsa, Nikon resmi meluncurkan kamera terbaru bernama Nikon ZF. Ya, produk ini mengusung desain retro yang terinspirasi dari kamera film klasik, namun dilengkapi dengan teknologi terkini. Produsen kamera terkemuka Nikon meluncurkan Nikon ZF yang hadir dengan gaya retro, mengingatkan pada kamera film klasik namun dibekali fitur digital terbaru. Kamera ini mengusung sensor full frame 24,5 megapiksel BCI CMOS yang memberikan hasil gambar tajam dan detail. Kehadirannya membuktikan bahwa Nikon berhasil menggabungkan nostalgia visual dengan inovasi teknologi terkini. Nikon ZF didukung prosesor pengolahan gambar X-Speed 7 yang memungkinkan kinerja cepat dan tanggap dalam berbagai kondisi pemotretan. Sistem autofokus berbasis AI juga ditanamkan untuk mengunci objek secara presisi bahkan saat dalam pergerakan cepat. Hal ini menjadikan Nikon ZF sebagai pilihan ideal untuk fotografi street, portrait, hingga wildlife. Lower third dibekali prosesor X-Speed 7 dan autofokus berbasis AI.
Dari sisi video, Nikon ZF mampu merekam hingga resolusi 4K 60 frame per second dengan kualitas warna dan detail yang memukau. Sistem penstabilan 5-axis terintegrasi memastikan hasil video tetap mulus meski tanpa gimbal. Fitur ini membuat Nikon ZF tak hanya menarik bagi fotografer namun juga para videografer konten kreatif. Dari segi desain, Nikon ZF mengusung tombol dan dial mekanis yang memberikan pengalaman otentik seperti kamera analog. Material bodi yang kokoh namun ringan membuatnya nyaman digunakan dalam berbagai situasi. Kamera ini juga dilengkapi layar LCD vari angle dan viewfinder elektronik beresolusi tinggi untuk mendukung fleksibilitas pengambilan gambar. Untuk harga, Nikon ZF dibanderol sekitar $2.000 Amerika atau setara 32 juta rupiah untuk body only. Produk ini sudah tersedia di pasar global dan diprediksi akan menjadi salah satu kamera mirrorless terpopuler di kelasnya. Dengan perpaduan gaya klasik dan fitur mutakhir, Nikon ZF siap menjadi favorit di kalangan pecinta fotografi. Berbagai sumber IDX Channel.